Saat Kangcul berhasil melepaskan tangan Pongsan, dia tiba-tiba menyiramkan pasir dan kabur. Hal itu pun membuat Kangcul kehilangan jejaknya. Kangcul buru-buru menyelamatkan Yori. Dia juga membawa beberapa barang yang ada di kuil Pongsan. Raja pun semakin yakin bahwa dukun buta Pongsan adalah Aguji. Menurut pengawal Kim, kini dukun buta telah menghilang dan juga kabur. Yori juga masih penasaran kenapa saat Sewon ingin menghabisinya, Pongsan menghentikan dia, serta mengatakan bahwa Yori akan dijadikan umpan. Sementara itu, Sewon bersembunyi di suatu tempat. Nah, tak lama dukun Pongsan datang, tetapi dia masih dirasuki oleh roh 8 kaki. Sedangkan Raja juga mendatangi kuil Pongsan yang saat ini sudah ditinggalkan. Karena roh 8 kaki merasakan kehadiran Raja, dia pun buru-buru meninggalkan tubuh Pongsan. Raja pun masuk ke dalam kuil itu dan melihat kobaran api yang sangat besar. Menurut pengawal Seo, dia sudah mencoba untuk memadamkannya, tetapi api itu terus menyala. Kini Raja meminta semuanya untuk keluar. Dia pun teringat ketika ayahnya dirasuki oleh roh 8 kaki. Raja Yesu menjadi semakin murka dan menantang kehadiran dari roh 8 kaki. Namun karena Raja tidak memiliki kekuatan untuk melihat hantu, dia pun tidak bisa melihat kedatangan roh 8 kaki. Dengan lantang Raja Yesu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tunduk kepada roh 8 kaki. Sementara itu, Kangcul masih bingung dengan yang dikatakan roh 8 kaki bahwa seharusnya musuh dia adalah keluarga kerajaan. Dan Yori pun mendengar semua percakapan tersebut. Dia meminta Kangcul untuk tidak perlu mencemaskannya. Tetapi Kangcul merasa bahwa saat dia naik ke atas langit, seolah-olah roh 8 kaki saat itu melihatnya jatuh. Tiba-tiba Bibi datang dan meminta Kangcul untuk ikut dengannya. Kangcul pun akhirnya pergi meninggalkan Yori. Bibi menunjuk Tuan Hong untuk menjadi target selanjutnya. Kangcul juga merasakan ada aura kejahatan di dalam tubuhnya. Terlihat Kangcul pun berusaha untuk menghalangi jalan Tuan Hong. Budak mereka pun meminta Kangcul untuk segera pergi. Akhirnya Kangcul mengeluarkan cermin milik Yori dan membuat jimat yang ada di tubuh Tuan Hong akhirnya robek. Tiba-tiba Yori datang dan merebut cermin itu serta meminta maaf atas kelancangan yang dilakukan oleh Kangcul. Melihat hal itu, tentu saja Bibi sangat marah karena Yori mengacaukan segalanya. Kini Kangcul berusaha mengejar Yori, tetapi Yori terlihat marah. Yori juga menyebutkan bahwa kematian Menteri Kuak juga ulah Kangcul. Kangcul pun membenarkan semua itu. Kini Yori memperingatkan Kangcul jika dia mengakhiri nyawa seseorang itu artinya pembunuhan. Karena saat ini Kangcul berada di tubuh Yongga bukanlah seorang dewa, dan itu juga bisa merusak reputasi Yongga. Kangcul pun hanya bisa terdiam melihat Yori marah. Akhirnya dia pun meninggalkan Kangcul. Nah, setelah kembali ke rumah, Yori pun memutuskan untuk menyimpan cermin perdukunannya di sebuah dapur. Bibi melihat hal itu dan mengetahui bahwa cermin itu telah disembunyikan. Kangcul tidak bisa tidur karena dia masih memikirkan Yori. Tiba-tiba Biksu Gaso bertanya tentang keadaannya setelah melawan roh 8 kaki. Kangcul pun bertanya apakah satu-satunya cara mengalahkan roh 8 kaki yaitu dengan menggunakan mutiaranya. Biksu Gaso pun meminta maaf karena dia tidak mengetahui cara lain. Ternyata Bibi mendengar semua percakapan mereka. Sementara itu, Kim Bong In berusaha menyudutkan Ibu Suri terkait dengan dukun buta Pongsan. Selain itu, dia menyebut bahwa kematian Pangeran Yong In akibat minum terlalu banyak. Itulah kenapa Kim Bong In menuduh bahwa Pongsan menipu Ibu Suri. Kini Raja pun menemui Ibu Suri dan bertanya dari manakah dia bisa mengenal Pongsan. Namun Ibu Suri berusaha untuk melindungi Pongsan. Raja mengatakan bahwa kematian Pangeran Yong In akibat roh jahat, dan Pongsanlah yang mengendalikan roh tersebut. Kini Ibu Suri mulai teringat saat membawa pakaian dari Pangeran Yong In. Raja memutuskan tidak akan menghukum Ibu Suri karena Ibu Suri akan merasakan penyesalan seumur hidupnya.
Ibu suri teringat bahwa jasad Pangeran Yong-in saat itu juga berbau busuk. Nah, Kim Bong-in mendatangi Pongsan dan memperingatkan dia. Di saat Kim Bong-in menyuruh anak buahnya untuk menghukum Pongsan, tiba-tiba Pongsan dirasuki oleh roda 8 kaki dan memperingatkan Kim Bong-in. Dia menyebut bahwa Kim Bong-in tidak bisa mendapatkan keinginannya dan juga menggulingkan raja tanpa bantuannya. Roda 8 kaki juga meminta agar Kim Bong-in tidak menyentuh Pongsan. Akhirnya Pongsan pun dibebaskan. Sewon membawanya ke sebuah kuil kosong. Pongsan pun bangun dengan hati yang sangat senang karena saat ini roda 8 kaki akhirnya berada di pihaknya. Dan tidak ada yang berani untuk menyentuh dia. Kemudian raja memperlihatkan silsilah keluarga kerajaan. Dia akhirnya menyadari bahwa roh itu tidak bisa membunuh semua anggota keluarga. Nah, Yori juga memberitahu raja bahwa roda 8 kaki lahir sekitar seabad yang lalu. Dan dia kemungkinan meninggal di desa Yongdam. Raja teringat 100 tahun lalu ada seorang pelayan yang sangat setia melayani Raja Yunjong. Dia sangat berjasa atas pengabdiannya. Generasi keturunannya pun menjadi keluarga terpandang. Dan keturunan dari keluarga itu adalah Tuan Choi. Kemudian di saat raja akan menghadiri rapat, Kang Chul terus mengikutinya. Ternyata Kang Chul ingin tahu bagaimanakah Yeongap terdahulu. Raja pun memuji sikap Yeongap yang merupakan cendekiawan sejati. Mendengar semua itu, Kang Chul terlihat sangat cemburu. Kini Yori juga memberikan batu penangkalnya kepada Pangeran Yiguang. Karena dia, Kang Chul dan Raja akan meninggalkan istana sementara. Di sisi lain, Bibi mendatangi Kang Chul dan meminta dia untuk ikut dengannya. Bibi memberitahu bahwa dia melihat Yori menyembunyikan cermin perdukunannya. Kang Chul pun mengatakan karena saat ini dia berada di dalam tubuh manusia, dia tidak bisa membantu Bibi untuk memakan roh dari manusia lain. Bibi pun marah karena dia tahu Kang Chul akan mengorbankan mutiaranya untuk melawan roh 8 kaki. Dan itu artinya Kang Chul akan meninggal. Yori yang mendengarnya dari luar juga nampak kaget. Saat Bibi sedang berjalan, tiba-tiba dia menemukan sebuah topi, serta menemukan sebuah kipas yang berada di dekat sebuah kuil kosong. Saat Bibi masuk ke dalam kuil itu, dia mendapati Tuan Hong yang sedang diikat. Tentu saja ini kesempatannya untuk memakan roh dari manusia jahat. Dari arah belakang, dukun buta Pongsan pun datang. Ternyata dialah yang mempersiapkan semuanya. Pongsan berusaha membuat kesepakatan dengan Bibi dengan meminta dia untuk membawa Yori. Di sisi lain, Yori teringat ketika Kang Chul melawan roh 8 kaki. Tak lama, akhirnya Kang Chul datang untuk memintanya pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, Yori nampak akan terjatuh dan Kang Chul berhasil menangkapnya. Kang Chul kaget karena tidak merasa sakit. Ternyata Yori sudah memberikan batu penangkalnya kepada Pangeran Yiguang. Yori mengungkap bahwa kini dia tidak membutuhkan batu penangkal lagi karena sudah mempunyai Kang Chul yang akan selalu melindunginya. Dan satu hal yang tidak bisa dilakukan Yori jika dia membawa batu penangkal yaitu mencium Kang Chul. Dari kejauhan, Bibi melihat mereka berdua. Sesampainya di rumah, Kang Chul tidak bisa mengalihkan pandangannya kepada Yori. Tiba-tiba Yeonggam kesal kepada Kang Chul karena setiap hari mereka harus memakan bubur. Hal itu karena Kang Chul sudah menghabiskan semua gajinya. Yori kemudian bertanya kepada Bisu Gaso bagaimana cara mengalahkan roh 8 kaki. Saat itu, Nenek Nobdok hanya bisa untuk membungkamnya sementara. Nenek Nobdok pernah mencoba untuk memanggil roh kematian, tetapi akhirnya dia meninggal. Yori pun bertekad setelah menemukan identitas roh 8 kaki, dia akan memanggil roh kematian dan mengakhiri semuanya. Bibi terlihat memanggil Yori dan memberitahu bahwa dia menemukan sebuah kuil tempat dukun Pongsan memanggil roh 8 kaki. Dia pun meminta Yori untuk ikut dengannya. Sementara itu, Bibi menemui Pongsan terlebih dahulu dan dia menyatakan tentang kesepakatan mereka. Saat Bibi akan pergi, dia melihat Kim Bong-in yang datang ke kuil tersebut.
Bibi penasaran apakah hubungan mereka berdua. Selang beberapa waktu, Yori akhirnya datang ke kuil itu. Dan Bibi sudah menunggunya. Mereka pun akhirnya masuk bersama ke dalam kuil kosong tersebut. Yori melihat sekitar kuil itu dan menemukan sebuah lemari. Tak lama, dukun Pongsan akhirnya datang. Tentu saja Yori sangat kaget melihat kehadirannya. Di saat Yori akan kabur, ternyata Bibi menghalanginya. Bibi pun mengungkapkan semua kekesalannya kepada Yori karena Kangcul akan mengorbankan dirinya. Nah, akhirnya dukun Pongsan mencabut sebuah pedang dan membakarnya. Di lain sisi, Kangcul pergi ke dapur dan menemukan Sewon. Sewon pun buru-buru kabur dan Kangcul langsung mengejarnya. Tetapi Sewon hanya menjebak Kangcul karena dia ingin Kangcul mengikutinya. Kangcul akhirnya sampai di sebuah kuil dan masuk ke dalam kuil itu. Dia menemukan Yori yang sedang diikat. Tak lama Bibi pun keluar. Pongsan pun mengatakan bahwa Bibi dengan baik hati akan membantu dia. Nah, kini terjadilah perkelahian antara Bibi dan juga Kangcul. Mereka saling beradu kekuatan. Bibi mengatakan hanya ingin melindungi Kangcul dan menghancurkan tubuh Yeongap. Tak lama Bibi pun mengeluarkan cahaya mutiaranya. Yori menyadari ada sesuatu yang salah dan dia hanya dijebak. Pongsan pun mengambil pedangnya dan melempar ke arah Kangcul. Tetapi Bibi akhirnya menghalangi pedang tersebut. Bibi pun terlihat kesakitan dan tidak berdaya. Tak lama roda 8 kaki akhirnya muncul. Ternyata roda 8 kaki menyedot mutiara milik Bibi dan juga mengeluarkannya. Serta mengubah mutiara itu menjadi mutiara bola api. Kangcul berteriak dan mencoba untuk menghentikannya. Tetapi ternyata roda 8 kaki justru menjadi semakin kuat. Kangcul pun buru-buru membawa Bibi pergi dari tempat itu. Kangcul berusaha untuk menyelamatkan Bibi. Tiba-tiba mereka berhenti di tengah jalan dan Bibi ingin diturunkan. Bibi mengaku menyesal karena telah dijebak oleh Pongsan. Dia pun hanya ingin melindungi Kangcul. Bibi juga memberitahu bahwa dia melihat Kim Bong-in datang ke kuil tersebut. Kemudian Bibi menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu akhirnya turun hujan dan Bibi menghilang. Kangcul tidak bisa menerima kenyataan tersebut.